Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Robi yang kami hormati, perkenalkan di sini saya Nizam Albana Caesar akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Sintesis Senyawa Turunan Alil Katekol dan Uji Aktivitasnya sebagai Antimalaria terhadap Plasmodium falciparum di bawah bimbingan dosen pembimbing 1 yakni Profesor Dr. Andes Jumina PhD. Yang pertama yakni pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi bahwasannya kasus malaria global meningkat di tahun 2021 dari tahun 2020 menjadi 247 juta kasus. Selain itu, jumlah kasus malaria di Asia Selatan dan Asia Tenggara menurut WHO 2022, Indonesia masih menempati peringkat 2 tertinggi yakni sekitar 800.000 kasus malaria. Malaria disebabkan oleh suatu parasit protozoa dengan jenis Plasmodium yang melakukan perkembangbiakannya di dalam eritrosit manusia. Obat kombinasi artemisin digunakan sebagai antimalaria namun berpotensi untuk mengalami resistensi. Sementara itu, oksigen, nitrogen, dan belerang dalam bentuk senyawa heterosiklik telah dipelajari sebagai senyawa yang memiliki aktivitas antimalaria. Senyawa dalam tanaman paper beetle atau daun sirih, yakni 4 alil katekol telah diuji oleh Tamura dan kawan-kawan, menghasilkan aktivitas antiplasmodium dengan IC50 yang rendah, yakni sekitar 3,5 mikromolar. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama melakukan sintesis turunan senyawa alil katekol dengan heterosiklik nitrogen menggunakan eugenol sebagai bahan utama. Yang kedua melakukan sintesis senyawa alil katekol tersubstitusi heterosiklik nitrogen dan epoksida dengan menggunakan MCPBA. Yang ketiga yakni melakukan uji aktivitas turunan alil katekol terhadap Plasmodium falciparum. Manfaat penelitian yang pertama memberikan senyawa baru yaitu alil katekol tersubstitusi heterosiklik nitrogen dan epoksida yang dapat dijadikan alternatif sebagai obat antimalaria. Yang kedua, memberikan kontribusi penelitian bagi pengembangan senyawa antimalaria dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan mendatang. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Tinjauan pustaka senyawa alil katekol, yaitu merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam tanaman sirih. Daun sirih telah lama digunakan sebagai obat tradisional dalam mengatasi malaria di Asia Tenggara. Isolasi senyawa ini dapat diuji secara in vitro dengan Plasmodium bergen menunjukkan IC50 3,5 mikromolar. Namun, isolasi ini menghasilkan senyawa yang sangat sedikit dan juga memerlukan pelarut yang banyak. Alil katekol juga dapat disintesis melalui prekursor eugenol dengan reaksi demetilasi. Piperidin dan epoksida. Substitusi piperidin pada struktur obat antimalaria dapat meningkatkan aktivitas antimalaria. Substitusinya dapat menggunakan reaksi Schiff-Base dengan mereaksikan senyawa fenolik dengan piperidin dan formaldehid. Buyukida dan kawan-kawan telah mensintetisnya dengan metode microwave. Selain itu, Syahri dan kawan-kawan telah mensintesis turunan eugenol dengan mensubstitusikan beberapa nitrogen heterosiklik ke struktur eugenol dan menghasilkan aktivitas malaria yang meningkat secara signifikan. Diketahui beberapa senyawa dengan penambahan salah satu gugus epoksida memiliki aktivitas antimalaria yang baik. Salah satunya adalah fosfomycin dan juga suberosin. Sintesis epoksida dari prekursor alkena dapat menggunakan MCPBA sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nitbani dan kawan-kawan. Uji aktivitas antimalaria. Uji aktivitas antimalaria dapat dilakukan dengan uji in vitro, salah satunya dengan metode Trager dan Jensen, yang menyatakan plat mikrotiter yang telah diberi senyawa obat pada berbagai konsentrasi, juga ada kontrol bebas obat. Respon obat dinyatakan dari persentase jumlah skizon pada setiap konsentrasi dibandingkan dengan jumlah skizon pada kontrol bebas obat atau kontrol negatif, yakni dengan menggunakan mikroskop cahaya. Perumusan hipotesis yang pertama didasarkan pada dasar pemikiran 1 yang menyatakan bahwasannya Buyukida dan kawan-kawan telah mereaksikan fenolik dengan piperidin dan formaldehid dengan metode microwave menghasilkan yield yang besar. Sementara Syahri dan kawan-kawan telah mereaksikan eugenol dengan metilpiperidin dan formaldehid dengan metode reflux menghasilkan yield yang kurang. Maka diperoleh hipotesis yang pertama, apabila alil katekol direaksikan dengan metilpiperidin dan formaldehid dengan metode microwave, maka akan dihasilkan alil katekol tersubstitusi metilpiperidin dengan yield yang cukup baik. Perumusan hipotesis yang kedua didasarkan pada penelitian Gonsalves dan kawan-kawan, yang mana reaksi epoksidasi pada gugus alkena dapat menggunakan MCPBA dengan pelarut DCM
pada temperatur ruang selama 20 jam. Maka didapatkan hipotesis yang kedua, apabila senyawa turunan alil katekol yang memiliki gugus alkena, maka dapat direaksikan dengan MCPBA dalam pelarut DCM untuk menghasilkan gugus epoksida. Perumusan hipotesis yang ketiga, didasarkan pada beberapa senyawa yang memiliki aktivitas antimalaria. Pada Tamura dan kawan-kawan meneliti bahwasannya senyawa 4 alil katekol memiliki IC50 3,5 mikromolar, sementara Syahri dan kawan-kawan menyatakan bahwasannya penambahan gugus metilpiperidin pada eugenol meningkatkan aktivitas antimalaria dari eugenol yang awalnya 109,0 mikromolar menjadi 0,62 mikromolar. Selain itu, Sanjadi dan kawan-kawan menyatakan bahwasannya gugus epoksida pada subrosin epoksida memiliki aktivitas antimalaria yang baik. Sehingga didapatkan hipotesis yang ketiga, jika senyawa alil katekol yang memiliki kemiripan struktur dengan eugenol memiliki aktivitas yang baik sebagai antimalaria, ditambahkan dengan gugus heterosiklik piperidin dan epoksida, maka dapat meningkatkan aktivitas antimalaria dari alil katekol. Berdasarkan rumusan hipotesis sebelumnya, diperolehlah rancangan penelitian sebagai berikut. Yang pertama yakni sintesis senyawa alil katekol tersubstitusi metilpiperidin, yang kemudian dikarakterisasi 1-HNMR, 13-CNMR, FTIR, dan GCMS. Hasil senyawa tersebut kemudian disintesis untuk sintesis selanjutnya yakni sintesis senyawa alil katekol tersubstitusi metilpiperidin dan epoksida yang kemudian dikarakterisasi 1-HNMR, 13-CNMR, FTIR, dan GCMS. Kedua senyawa tersebut diuji antimalaria dengan Plasmodium falciparum FCR3 yang akan digunakan untuk penentuan nilai IC50-nya. Metode penelitian. Yang pertama, ada sintesis senyawa alil katekol tersubstitusi metilpiridin. Diawali dengan sintesis 4 alil katekol, dilanjutkan dengan substitusi metilpiridin pada alil katekol. Yang pertama, eugenol sebanyak 20 mmol ditambahkan 92 mmol piridin, kemudian dimasukkan ke dalam larutan AI322 mol yang terlarut pada asetonitril, kemudian direfleks selama 18 jam, ditunggu hingga dingin, kemudian ditambahkan HCl 2 molar, lalu diekstraksi cair-cair ditambah dengan etil asetat 4 kali, kemudian diperolehlah fasa organik. Fasa organik yang telah didapat ditambahkan dengan brine, kemudian fasa air dibuang, dan juga dikeringkan dengan MgSO4, lalu difiltrasi. Filtrat yang didapat kemudian dievaporasi untuk menghilangkan sisa pelarut asetonitril. Setelah dievaporasi, kemudian dikeringkan dengan oven, padatan alil katekol didapatkan. Padatan alil katekol diambil sebanyak 1,50 gram, kemudian ditambahkan 0,01 mol metilpiperidin dan 0,01 mol formaldehid. Kemudian dilakukan metode sintesis dengan microwave selama 30 menit. Hasil yang diperoleh kemudian dikarakterisasi dengan 1-HNMR, 13-CNMR, FTIR, dan GCMS. Yang kedua, yakni sintesis senyawa alil katekol tersubstitusi metilpiperidin dan epoksida. Sebanyak 1,64 gram hasil sintesis ditambahkan 2 mmol MCPBA yang terlarut dalam DCM. Kemudian diaduk dalam temperatur ruangan selama 20 jam, lalu ditambahkan DCM kembali, lalu diekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair dilakukan pertama dengan NaHCO3 1 molar sebanyak 2 kali, kemudian diekstraksi dengan aquades sebanyak 2 kali, kemudian didapatkan fasa organik. Fasa organik yang didapatkan dikeringkan dengan Na2SO4, kemudian difiltrasi. Filtrat yang didapat kemudian dievaporasi, lalu hasil dikarakterisasi dengan 1-HNMR, 13-CNMR, FTIR, dan GCMS. Yang ketiga, uji aktivitas antimalaria. Berbagai konsentrasi senyawa hasil sintesis dilarutkan dalam DMSO dan buffer RPMI. Didapatkan konsentrasi 0,1 mikrogram per mililiter, 0,5 mikrogram per mililiter, 1,0 mikrogram per mililiter, 5,0 mikrogram per mililiter, 10,0 mikrogram per mililiter. Masing-masing dimasukkan ke dalam sumur sebanyak 100 mikroliter dan diulang sebanyak 3 kali. Ditambahkan juga kontrol negatif berupa 100 mikroliter buffer RPMI sebanyak 3 kali atau 3 sumur. Ditambahkan juga
ke dalam masing-masing sumber yang telah ditambahkan larutan, ditambahkan 100 mikroliter larutan inokulum atau kultur bakteri. Kemudian dimasukkan ke dalam candle jar dan diinkubasi selama 72 jam. Masing-masing larutan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 7000 rpm selama 10 menit. Endapan yang diperoleh diusapkan tipis ke preparat, kemudian ditambahkan metanol absolut, lalu ditambahkan GMSA 10%, lalu ditunggu atau didiamkan selama 10 menit. Setelah itu diberi air mengalir, lalu dicek dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran 1000 kali. Yang dicek adalah skizon atau bakteri atau eritrosit yang telah terjangkiti dengan Plasmodium falciparum atau tidaknya. Nanti digunakan untuk menentukan EC50. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.